Aldi, Kristen bukan? Saya Islam, RK. Oke, boleh. Silakan, maaf. Dari tadi dong, Bang Aldi. Gimana, Bang Aldi? Diskusi baik-baik ya. Ayo. Tentang Bisakah kata saya Allah, silakan. Ya, baik-baik saya. Fokus tentang Saya kata ada... Allah ya. Gimana? Boleh nggak orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam Alkitabnya? Ya, kalau memang ada di Alkitab, ya harus. Kan begitu. Maksudnya boleh nggak? Boleh, kalau memang ada di Alkitab. Oh, berarti dia beda sendiri nih dari yang lain ini, teman-teman. Kalau gimana? Kalau memang ada Dia di beda Alkitab, sendiri kenapa dari tidak yang kau lain pakai? ini, guys. Bukan, Kenapa? kalau memang ada di Alkitab, RK, kenapa tidak kau pakai nama Allah itu? Kan begitu. Saya pakai kata Allah. Nggak mau pakai Allah, pakai. Ya udah, kalau memang dipakai apa lagi? Kayaknya kamu beda sendiri, teman. Karena banyak yang bilang Kristen nggak boleh tuh gunakan kata Allah tuh katanya, gitu kan? Nggak boleh tuh. Kayaknya Bang Aldi ini beda sendiri nih. Ini yang saya bilang udah seram juga. Jadi Silakan, begini, Bang Aldi. RK. Apa Bang Aldi? Jadi begini, RK. Bagaimana? Oh, Kalau memang nama Allah itu tidak dipakai, makanya kamu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena di Alkitab ada nama Allah, ada nama Tuhan. Dan itu nama-nama itu semua harus dipakai karena hanya itu nama, panggilan, ya, panggilan. mantap. Jadi kalau menurut Ini saya, perlu nih Nandar dengar nih masalah kayak gini perlu nih. Nandar, kau dengar nih Aldi kayaknya cerdas banget nih Nandar. Nah, jadi tidak perlu lagi saya berdiskusi dengan Nandar. Soalnya Aldi seorang non Kristen saja sudah mengatakan bahwa orang Kristen boleh tuh menggunakan kata Allah. Jadi Aldi udah gak radikal si Aldi ini, teman-teman. Dia memang luar biasa. Jujurnya itu luar biasa. Mantap Bang Aldi, silakan lanjut. Tafadol. Oke. makanya selalu saya komplain, RK, tentang masalah juga bagi orang-orang Kristen. Dia tidak mengakui nama Allah. Ini pernah saya koreksi ini. Dan saya pernah tanyakan kepada orang-orang Kristen juga di room-room Kristen. Kenapa mereka kebanyakan tidak memakai nama Allah, tapi mereka banyak memakai nama Tuhan. Sedangkan di Alkitab sudah jelas, ada nama Allah, ada nama Tuhan. Makanya harus pahami apa yang dimaksud Allah dan apa yang dimaksud Tuhan. Itu Nah, harus sama-sama betul pahami. tuh Aldi. Gas, betul. Sekarang Bang Aldi, apa arti Tuhan Bang Aldi? Silakan. Baik, ya. Kalau menurut Mantap. keyakinan Islam, ya, yang dikatakan Tuhan itu ada tiga kekuasaan di dalamnya yang nama Tuhan. Sedangkan kalimat Allah ada 4, ya, ada 4 kekuasaan di dalamnya. Makanya itulah bedanya di antara kalimat Allah dan kalimat Tuhan. 3 ini apa saja, Bapak, Putra, dan Roh Kudus atau bukan? Yang 3 ini Oh, silakan. roh, jiwa, Roh, jasad. jiwa, 3. jasad. Itulah Tuhan. 3. Itu sama-sama berkuasa. Mantap. Ya. Yang 4, Pintar. yang Allah, yang nama Allah, Saya suka, pintar. merujuk kepada 4. Jasad, jiwa, ruh, rahasia, sir, kata Islam. Inilah nama Allah. Kenapa harus 3, Bang? Jadi di antara orang menyebut nama Tuhan itu tidak salah. Dan mereka menyebut nama Allah itu pun juga tidak salah. Ya. Makanya kedua-duanya harus pakai sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Kenapa harus 3, Bang? 3 itu merujuk kepada wujud Tuhan, wujud Allah. Ya. Terus? Kalau yang 4 merujuk kepada laisa kamitsli syai'un, tidak bisa diperlihatkan yang namanya Allah. Betul, saya sepakat. Saya sepakat. Itu harus dipahami baik Bang dalam Aldi. Islam maupun orang Kristen. Ini harus dipahami. Saya sudah sepakat itu. Kenapa gini? Gini, saya sedikit sepakat. Gini. Saya pun mengenal bahwa Allah yang tidak serupa dengan makhluk, yaitu Allah yang batin. Tapi saya mengenal Tuhan yang zohir juga. Saya sepakat. Jangan baca komen. Tatap mata RK. Buka mic-nya, Abang. Mic-nya dibuka, Abang Aldi.
Saya sepakat. Terus sekarang yang menjadi permasalahan saya mengenal Allah yang batin. Allah yang memang tidak berwujud. Tapi saya berbicara tentang wujud dan rupa itu dua hal yang berbeda. Karena di dalam bahasa Ibrani namanya demut. Oke? Ketika saya mengenal Allah yang tak terlihat, Allah yang tak berwujud, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Karena Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saya sepakat akan hal itu. Tetapi saya pun memahami dan mengenal tentang Allah yang betul-betul zohir. Allah yang tampak. Jadi, mengapa menurut Bang Aldi? Mengapa harus 3, Bang Aldi? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5? Kenapa memahami Allah itu harus 3? Baik. Silakan, Bang Aldi. Tafadhol. Jadi yang dimaksud 3 di situ, saya katakan dari awal. Yang 3 itu merujuk kepada 3 kekuasaan. Ya. Yang 3 ini sama-sama berkuasa. Karena apa? Karena yang 2 ini berwujudan atau sifat Allah itu sendiri yang menjadi 2 bagian. Tapi mana yang dimaksud Tuhan yang satu, yang namanya berkuasa. Maka itu harus disembah. Jangan sampai yang menyembah kedua ini, karena ini anak daripada Tuhan yang satu. Seperti anak lah, saya contohkan anak lah dulu. Tapi anak kan Allah bukan beranak ya. Ini saya perumpamakan dengan anak manusia lah, contohnya seperti itu biar analoginya seperti itu. Jadi jangan sembah 2 ini. Karena 2 ini walaupun berkuasa, bisa dia merubah-rubah yang dikatakan iblis atau bisa dikatakan para malaikat. Ya. Jadi ini kekuasaan ini kuasa juga yang 2 ini. Tapi kekuasaannya bisa berubah-ubah. Tapi yang satu tidak akan pernah berubah. Sampai kiamat pun. Nah ingat ya. Baik Islam maupun Kristen jangan sampai menyembah ini. Harus yang ini. Karena ini sama-sama berkuasa. Itu yang dikatakan Tuhan. Oke, saya tangkap. Betul. Gini Bang, saya suka nih pemikiran kamu. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes, Alkitab mengatakan, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, dalam Bible Arabik mengatakan, La ilaha illallah, Allahul Ahad. Kami menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami tidak menyembah lain, kami menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sang Hua itu. Sang Hu itu. Jadi kami orang Kristen menyembah Sang Hu yang ada di dalam roh dan kebenaran. Yang bersemayam dalam kebagaimanaan dia. Seperti apa dia dan bagaimana dia. Kami menyembah itu. Seperti kata Alkitab. Ya. Tetapi menurut Alkitab juga dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 6, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Tetapi orang Kristen menyembah Allah dalam kebagaimanaan itu. Ya tentu Allah yang memiliki firman-Nya. Karena kami orang Kristen tidak mungkin menyembah Allah yang tidak memiliki firman. Kami orang Kristen akan menyembah Allah yang memiliki firman-Nya yang berkuasa. Makanya kami menyembah Allah, Yesus itu adalah sang firman, sang logos, hologos. Dan Yesus berkata, aku dan sang Bapa adalah Echad, anak Nuh. Kami adalah Esa. Karena kami menyembah Allah yang memiliki firman. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Dan hanya ada satu
Tuhan saja yang berkuasa, yaitu Yesus. Manusia disebut sebagai Tuhan enggak? Tuhan. Ketika Adam diciptakan, hendaklah engkau berkuasa atas burung-burung di udara, hewan-hewan melata. Adam berkuasa, disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Tuhan. Manusia punya tanah, disebut sebagai Tuan tanah. Tetapi hanya satu Tuhan yang berkuasa di atas langit maupun di bawah kolong langit ini. Makanya dia disebut sebagai Tuan segala Tuan, Raja segala Raja, the King of the King. Tetapi penyembahan sempurna kami adalah di dalam roh dan kebenaran. Hanya ada satu Allah saja. Sehingga orang Kristen memahami, La ilaha illallah Allahul Ahad.